Halo semua, di video kali ini aku bakal nge-review iPhone 13 di tahun 2024 menjelang 2025, yang mana iPhone ini sekarang usianya sudah genap bahkan lebih dari 3 tahun. Seperti biasa, review ini bakal aku mulai dulu dengan desain, body, dan juga build quality dari iPhone 13 ini. iPhone 13 meneruskan desain baru dari iPhone 12 yang sisi samping-sampingnya itu datar. Seperti kebanyakan smartphone saat ini, iPhone 13 pakai frame metal aluminium yang disandwich oleh kaca di depan dan belakang. Frame datar ini memang sebenarnya kalah nyaman dibandingin frame yang membulat, tapi buat pemakaian sehari-hari yang pakai casing sebenarnya nggak begitu mengganggu. Kaca belakangnya glossy dan di pojokan atas ada pulau modul kamera yang finishingnya itu doff. Sayangnya bagian belakang HP ini lumayan gampang kotor belepotan kena bekas sidik jari. Layoutnya sama dengan iPhone-iPhone sebelumnya dengan tombol power yang panjang ada di bagian kanan, sementara di bagian kiri ada saklar silent dan tombol volume terpisah, dan agak ke bawah lagi ada slot buat SIM card kita. Bagian atasnya kosong, nggak seperti bagian bawah yang ramai dengan port lightning yang sekarang mulai sering dikeluhkan, dan juga ada speaker dan juga mikrofon. Tombol-tombolnya terasa kliki, begitu juga dengan saklar silentnya. Untuk main hujan-hujanan ataupun dipakai nyebur kolam juga bisa aja karena iPhone ini udah disertifikasi IP68. Secara overall, iPhone ini nyaman buat dipakai di tangan dan nggak terlalu licin. Meskipun sebenarnya menurut aku ukurannya ini masih sedikit kebesaran. Kita lanjut ke layar. Bagian depan iPhone ini dipenuhi dengan panel OLED dengan ukuran 6,1 inci dan resolusi sedikit di atas Full HD. Sama dengan layarnya iPhone 12, cuma dengan notch di atas yang lebih kecil dari sebelumnya. Dengan kecerahan maksimal hingga 800 nits, konten tulisan maupun grafik masih bisa terlihat dengan cukup jelas di bawah terik matahari langsung. Adanya True Tone menjadikan temperatur warna layar lebih sesuai dengan keadaan sekitar yang biasanya lumayan terasa kalau lagi baca artikel ataupun buku dengan background putih. Selain itu, dukungan HDR10 dan juga Dolby Vision bikin layar ini nyaman buat konsumsi berbagai konten, dengan warna yang cerah dan juga kontras yang bagus. Sayangnya, karena aspek rasio yang lumayan tinggi, bikin kebanyakan video itu jadi ada black bar di kiri kanan, ataupun kena crop dan kepotong dengan notch di mode full screen. Ngomongin tentang notch ini masih diisi oleh hardware untuk Face ID yang dalam keseharian itu cepat dan gampang dipakai. Meskipun kekurangannya kadang-kadang kalau lagi pakai kacamata dan masker sekaligus, Face ID ini kadang-kadang agak lambat ataupun malah bisa gagal identifikasi wajah. Kekurangan yang paling besar dari layar iPhone 13 ini adalah refresh rate-nya yang masih biasa-biasa aja di 60Hz, yang ngeselinnya itu sampai sekarang masih dipakai oleh iPhone tipe standar. Dan setelah ngerasain pakai layar 120Hz, layar ini memang terasa kayak ada yang kurang lancar dan kurang smooth. Untuk memenuhi kebutuhan multimedia, iPhone ini pakai speaker stereo di bawah dan di atas. Kualitas suaranya terbilang oke untuk sebuah smartphone dengan suara yang lumayan penuh dan juga di volume maksimal nggak begitu terdistorsi. Dari segi performa, iPhone ini masih cukup mumpuni dengan chipset A15 Bionic dan juga RAM 4GB. Buat pemakaian sehari-hari, mulai dari browsing web, baca artikel, scroll-scroll medsos, nonton video, cari barang di all shop, bikin catatan, sampai ngedit foto dan video dikit-dikit, semuanya bisa dilakuin dengan cukup lancar. Meskipun kadang-kadang banget ada sedikit lag atau jeda. Buat pindah-pindah berbagai aplikasi, RAM 4GB ini bakal kadang-kadang mulai nunjukin keterbatasannya, karena kadang-kadang beberapa aplikasi itu perlu di-loading ulang. Dan sayangnya lagi, iOS sampai sekarang masih belum support buat multitasking, split screen, atau split view dua aplikasi sekaligus. Games-games yang berat masih bisa dimainin dengan cukup lancar di HP ini. Genshin Impact dengan setting preset medium 60fps masih cukup lancar meskipun kadang-kadang ada nge-lag atau FPS drop. Zenless Zone Zero di preset medium 60fps juga masih lumayan lancar meskipun kadang banget ada stutter kalau lagi banyak visual effect di layarnya. Sekarang ini iPhone 13 bisa diupdate ke iOS 18 dan seharusnya bakal dapat update minimal sampai ke iOS 20. Performa iOS 18 ini aku rasa lancar dan jarang terjadi nge-lag atau nge-bug. Dan pengalaman overall sejauh ini enak, tapi kadang-kadang gatekeeping-nya Apple terhadap integrasi dengan device atau gadget lain itu kadang memang nyebelin. Misalnya nggak bisa screencasting ke Android TV ataupun sharing file via Bluetooth ke gadget non-Apple.
Dari segi storage, iPhone ini jadi iPhone pertama yang storage-nya mulai dari 128 GB. Kapasitas 128 GB ini masih cukup buat diisi berbagai aplikasi, games, foto, dan video. Cuman perlu diingat kalau sering ngerekam video 4K ataupun banyak install games-games berat, storage ini bakal cepet banget kerasa penuh. Lanjut ke kamera, kita mulai dari sisi belakang dulu. Ada kamera utama 12MP dan ultra wide yang juga 12MP. Dari kualitas jebratan kamera utamanya jujur aja aku bilang 9 dari 10 kali itu bagus. Maksudnya hampir setiap saat dipakai ambil foto itu hasilnya terbilang bagus. Sensor gambar yang lebih besar dibandingin pendahulunya bikin kualitas gambar itu lebih bagus, terutama kalau kondisi cahaya kurang bagus. Dynamic range yang dihasilkan juga cukup bagus dan warnanya cukup natural dan gak oversaturated. Sayangnya menjelang tahun 2025, resolusi yang cuma 12MP ini kerasa kecil banget dibandingin berbagai smartphone lain. Sehingga untuk digital zoom rasanya terbatas banget karena di 2 kali zoom itu mulai terasa kurang tajam. Untuk video bisa direkam sampai di resolusi 4K 60fps dan juga support HDR serta Dolby Vision. Kualitas videonya kurang lebih seperti foto yang dihasilkan dengan detail yang cukup tinggi dan warna yang termasuk natural. Adanya OIS bikin video ini lebih smooth dan juga lebih nggak getar-getar dan juga bisa ngerekam audio stereo dengan 2 mikrofon yang ada. Kamera ultrawide-nya jujur jarang banget aku pakai karena sensor gambar yang lebih kecil ini seringkali ngehasilin foto yang agak ada noise meskipun pencahayaan rasanya udah cukup terang. Buat ngedapetin foto yang beneran bagus pakai kamera ultrawide-nya ini rasanya perlu cahaya yang ideal banget. Kamera ultrawide-nya ini bisa rekam video sampai resolusi 4K 60fps dan hasilnya lumayan bagus kalau lighting-nya itu cukup. Sayangnya sensornya ini nggak kebagian OIS, jadi videonya nggak bisa selancar atau sesmooth kamera utamanya. Beralih di bagian depan, di dalam notch ada kamera selfie yang juga beresolusi 12MP tapi ukuran sensornya paling kecil dari ketiga kamera yang ada di iPhone ini. Dan bisa menghasilkan foto yang bagus kalau pencahayaannya memadai. Kameranya ini bisa di zoom out untuk foto dengan orang banyak ataupun untuk menampilkan pemandangan di belakang kita. Untuk recording video bisa di resolusi sampai 4K 60fps juga, dan hasilnya masih lumayan bagus, meskipun gampang muncul noise kalau cahayanya remang-remang. Untuk menunjang pemakaian sehari-hari, iPhone ini dibekali dengan baterai berkapasitas 3200 mAh, dan aku rasa masih cukup buat dipakai seharian kalau pemakaiannya relatif enteng seperti buat sosmed, web browsing, nulis-nulis catatan, dan nonton video dikit-dikit. Untuk pemakaian yang lebih berat dan intensif kayak misalnya ngerekam video panjang di resolusi tinggi, ngedit dan ngerender video, ataupun main game-game yang berat, siap-siap sedia charger atau powerbank karena baterai iPhone ini relatif kecil dan udah pasti nggak cukup buat seharian. Saat baterainya habis, bisa diisi dengan kabel Lightning yang mentok di 20 watt atau sampai 15 watt via wireless MagSafe. Dengan adapter power delivery, iPhone ini bisa aku isi dari 0 ke 60% dalam setengah jam, dan kemudian setelah nyampe 80% itu kecepatannya melambat lumayan drastis, karena untuk sampai penuh butuh waktu total hampir 2 jam. Jadi buat pemakaian sehari-hari yang tinggi atau intensif, iPhone ini bakal lumayan ngeselin karena baterainya nggak begitu gede, dan untuk chargingnya juga nggak begitu cepat. Oke, itu adalah review aku untuk iPhone 13 di tahun 2024. Terima kasih banyak udah nontonin sampai akhir dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.